Shalom siswa-siswi SD Kristen Terang Bangsa. Kembali kita pagi hari ini datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui devotion pagi ini. Mari diajak kita menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kita pagi hari ini. Saat masuk ke hadirat-Mu, saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi ya, kita datang saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita minta pimpinan daripada Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Kau berikan kami kehidupan yang baru, napas yang segar. Kami boleh memuji Engkau dan menaikkan syukur kami, membawa korban kami, memuliakan Engkau Tuhan. Pagi ini kami mau belajar mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati pikiran kami undang Allah Roh Kudus, tolongi setiap anak-anak-Mu dan juga hamba-Mu yang akan menaburkan firman Tuhan. Kau berkati, Kau urapi kami semuanya Tuhan, dan kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita buka bersama-sama Alkitab kita. Sededi mau bagikan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Ya. Sededi akan bacakan ya, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Nah, pagi hari ini kita belajar bersama-sama masih dalam tema besar bertumbuh di dalam Tuhan.
bagaimana kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang harus bertumbuh dan menghasilkan buah. Pohon ara itu sebetulnya adalah pohon yang bisa menghasilkan buah di sepanjang tahun dan bisa ditanam dimanapun. Kalau di bangsa Israel itu di pinggir jalan itu pun bisa buah. Tetapi hari itu Yesus kasih perumpamaan ada pohon ara di kebun anggur. Sebetulnya pemilik kebun anggur ini harusnya rugi. Ngapain juga, karena apa? Pohon ara itu nilainya jauh lebih kecil daripada anggur. Karena waktu itu anggur itu adalah buah yang paling utama di bangsa Israel. Nah, setelah 3 tahun yang punya kebun ini cari setiap tahun tidak ada buahnya. Nah, ini kan rugi. Nah, sebetulnya pohon ara itu siapa? Pohon ara itu adalah hidup kita, kalian dan Sergedi ini. Sebetulnya kita ini bukan siapa-siapa dan tidak berharga. Tetapi karena kasih kemurahan Tuhan, kita ini dijadikan anak-anaknya yang berharga. Kita ditanam di kebun anggur. Kebun anggur itu ditanam di tanah yang subur, tidak bisa tumbuh sembarangan. Kalau di kebun anggur itu berarti tanahnya subur. Nah, karena itu ketika kita ditanam di kebun anggur, harusnya hidup kita berbuah. Tetapi jangan sampai seperti pohon ini. Ketika si empunya kebun mencari buah, ini pohon sudah ditanam di tempat yang subur, kok tidak berbuah-buah? Percuma ini tebang saja. Nah, anak-anak, hidupmu dan hidupnya Sergedi harus menghasilkan buah. Tuhan harus waktu itu kasih kesempatan. Ketika si empunya kebun itu marah, dia mau menebang, pengurusnya bilang, jangan Tuhan, kasih satu kesempatan. Mungkin tak rawatnya tahun depan siapa tahu berbuah. Nah, kita mau belajar. Pengurus kebun anggur itu, si tukang kebun itu sebetulnya adalah Yesus sendiri. Yesus itu memberi kesempatan, memberi harapan buat hidupmu dan hidupnya Sergedi, supaya jangan sampai ditebang dan dibakar, ya, supaya bisa menghasilkan buah. Makanya dicangkul dan dipupuk. Makanya hidup kita harus senantiasa dipupuk, dipelihara, dicangkul di sekitarnya. Hidup kita dibuang dari setiap hal-hal yang tidak baik, entah itu dipotongi yang carang-carang yang tidak berguna, ranting-ranting yang tidak berguna. Supaya apa? Menghasilkan buah. Kita harus dipupuk. Pupuknya pakai apa? Pakai firman Tuhan. Ini adalah makanan rohani kita, sehingga hidup kita bisa menghasilkan buah. Caranya bagaimana? Ketika kita belajar firman Tuhan, kita bisa ngerti perintah Tuhan, kita mau melakukan, dan kita bisa berbuah di hadapan Tuhan. Seperti hari ini di PJJ sekarang ini yang kalian laksanakan, itu sebetulnya juga adalah proses pemeliharaan supaya hidupmu berbuah di masa datang. Banyak hal, kamu kan kadang sekarang ini kalau PJJ ini kan bosen, males, ya, atau jenuh, tidak enak, susah. Nah, kita harus belajar seperti pohon ini yang mau dirawat. Harus butuh proses, ada ketaatan, kesetiaan, ya, tahan uji. Pada akhirnya kita nanti bisa menjadi orang yang berhasil, ya. Jangan malas, jangan putus asa, ya. Kita mau tetap dipelihara Tuhan, dididik Tuhan, dipupuk, di treatment Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang berbuah di hadapan Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh belajar. Biarlah kami ini boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan bisa menghasilkan buah. Dalam keadaan apapun itu sebetulnya adalah proses daripada Engkau, supaya hidup kami ini diproses Tuhan lebih baik lagi. Bagaimana kami ini juga dipenuhi hidup kami dengan firman Tuhan oleh Roh Kudus yang menolong memimpin kami untuk hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh berbuah lebat dan manis yang dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar sepanjang hari ini Tuhan, Engkau menolong berkati hari ini, hari yang luar biasa. Kami terima blessing yang terbaik dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.